Shalom teman-teman, perkenalkan saya Melani Fitran Mujani dengan NIM 104/2022/0028. Dan saya Supriyanto Tepata dengan NIM 1.0.4.2022.0001. Selamat siang. Shalom, selamat siang. Mari silakan masuk, silakan duduk. Terima kasih. Apakah tempat duduknya nyaman? Ya, nyaman Pak. Sebelum hari datang ke sini mungkin ada kendala di tengah perjalanan. Ada sedikit macet di tengah jalan Pak menuju sini. Baiklah, sebelum kita lanjut, langkah baiknya Bapak akan memperkenalkan diri, nama Bapak, Melani Fitran Mujani, kami bisa panggil Bapak. Adik bisa panggil saya Pak Ferdi. Saya sebagai guru BK di sekolah ini. Kalau boleh tahu, nama adik siapa? Baik Pak, nama saya Supriyanto Tepata, biasa dipanggil Supri. Baik, adik Sekri, berhubungan dengan kedatangan kamu ke sini, apa ada hal yang penting yang ingin kita bahas bersama? Ya Pak, saya ingin bercerita sedikit tentang apa yang saya alami akhir-akhir ini. Baik, sebelum kita lebih jauh dalam masalah kamu, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai proses konseling. Yaitu di sini saya akan memberi batasan atau ada batasan, diantaranya batasan waktu dan batasan peran. Untuk waktunya, karena saya ada sedikit kesibukan mengikuti rapat bersama para guru yang lain, jadi kita akan membahas selama 1 jam saja. Dan di sini saya akan memanfaatkan dan kita akan mencari solusinya bersama-sama. Bagaimana? Ya Pak, sebenarnya saya sulit mengendalikan emosi saya akhir-akhir ini. Saya mengerti. Kamu menceritakan bisa kamu menceritakan lebih detail tentang kesulitan yang kamu alami. Kapan biasanya kamu merasa sulit mengendalikan emosi dan merasa sangat terganggu? Sering Pak, misalnya kalau ada yang ngomong sesuatu yang menurut saya tidak enak, saya langsung merasa. Atau kalau nilai ujian saya jelek, saya jadi sedih dan tidak mau buat apa-apa. Kadang saya juga merasa cemas, berlebihan, padahal belum tentu ada masalah yang serius. Saya paham. Tekanan memang bisa memicu emosi negatif. Apakah kamu punya cara untuk mengatasi emosi saat muncul?
bagus sekali Stefani. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika kamu membutuhkan bantuan lebih lanjut. Kita akan terus berlatih bersama sehingga kamu merasa lebih nyaman dan mampu mengelola emosimu. Kita akan bertemu lagi di lain waktu untuk membahas kemajuan. Baik, Pak. Jika dipandang dari kondisi Anda, mungkin perlu istirahat yang cukup. Tapi kalau kamu kurang beraktivitas, akan berdampak kurang baik bagi kondisi tubuh kamu. Iya, Pak. Atas ungkapan kamu, sepertinya kamu tahu persis bagaimana emosi kamu. Iya, Pak. Saya tahu. Baik, sejauh ini dari pembicaraan kita, dapat saya simpulkan bahwa kita lebih membahas masalah ini dari awal dan saya bisa simpulkan bahwa masalah yang ada itu kurangnya menurut kemudian. Iya, Pak. Saya merasa bahwa saya harus menghadapi segala sesuatu karena ini demi diri saya sendiri. Baik, karena waktu pertemuan kita telah habis, saya akhiri dan saya harap kehadiran kamu untuk pertemuan selanjutnya. Baik, Pak. Terima kasih karena telah mendengarkan sedikit cerita saya tentang. Terima kasih, Pak. Salam. Sampai berjumpa lagi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Mari silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Bagaimana dengan tempat kerja, apa sudah nyaman? Ya nyaman Pak. Ah, baik, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya saya memperkenalkan. Nama saya Seprianto Tepata. Saya adalah guru BK di sekolah ini. Kamu bisa panggil saya Pak Sepri. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Nama saya Melani Ferdinand Bojani Pak. Baik, Saudara Elan, berhubungan dengan kedatanganmu ke sini, apa ada hal penting yang ingin kita bahas bersama? Ya ada Pak. Berhubungan dengan kedatangan saya ke sini, saya ingin menceritakan sedikit apa yang saya alami akhir-akhir ini Pak. Baik, sebelum kita menjauh dalam masalah kamu, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai proses konseling, yaitu di sini ada batasan-batasan, diantaranya batasan waktu dan peran. Untuk itu, untuk waktunya, karena saya akan mengikuti rapat bersama para guru, jadi kita akan membahas selama 45 menit saja. Dan di sini saya akan memfasilitas dan kita akan mencari solusinya bersama-sama. Bagaimana Saudara Elan? Ya baik Pak. Sebenarnya saya sulit mengendalikan emosi yang saya alami. Saya mengerti, bisakah kamu ceritakan lebih detail tentang kesulitan yang kamu alami? Kapan biasanya kamu merasa sulit mengendalikan emosi dan merasa terganggu? Sering Pak. Misalnya kalau ada yang
omong sesuatu yang menurut saya tidak enak, saya langsung marah besar. Atau kalau ini ujian saya jelek, saya jadi sedih dan tidak mau buat apa-apa. Kadang saya juga merasa cemas berlebihan, padahal belum tentu ada masalah. Saya paham, tekanan memang bisa memicu emosi negatif. Apakah saudara yang ada cara untuk mengatasi emosi-emosi ini saat muncul? Tidak ada Pak, biasanya saya cuma diam saja atau malah melampiaskan dengan hal-hal yang tidak sehat, kayak makan banyak atau main game seharian Pak. Saya memahami perasaan Anda. Kadang saya merasa insecure kalau teman saya lebih sukses dari saya. Sekarang kita coba cari solusi, saudara. Salah satu teknik yang bisa kita coba adalah teknik pernapasan dalam. Saat kamu merasa emosi memuncak, coba tarik nafas dalam-dalam dan tahan beberapa detik. Lalu hembuskan perlahan. Ini bisa membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Kedengarannya mudah Pak, tapi apakah benar-benar efektif? Tentu saja, saudara. Ini butuh latihan, tapi akan efektif seiring waktu. Selain itu, kita juga bisa coba teknik mindfulness, yaitu fokus pada hal yang sekitarmu saat emosi muncul. Perhatikan suara, pemandangan, atau sentuhan. Ini akan membantu mengalihkan perhatianmu dari emosi yang sedang kamu rasakan. Kita juga bisa belajar untuk menerima emosi tersebut tanpa menghakimi diri kita sendiri. Berarti saya tidak perlu berusaha untuk menghilangkan emosi negatif itu. Menghilangkan emosi negatif sepenuhnya. Betul, emosi adalah hal yang kita alami. Yang penting adalah kita belajar untuk mengelola dan mengarahkan dengan cara yang sehat. Kita bisa belajar untuk mengenali tanda-tanda emosi negatif sehingga kamu bisa mengantisipasinya sebelum meledak. Terima kasih Pak. Saya rasa saya mulai mengerti. Saya akan coba teknik-teknik yang Pak ajarkan. Baik sekali, saudara Ella. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika kamu membutuhkan bantuan lebih lanjut. Kita akan terus berlatih bersama hingga kamu merasa lebih nyaman dan mampu mengelola emosimu. Kita akan bertemu minggu depan untuk membahas kemajuan kamu. Baik Pak. Jika dipandang dari kondisi saudara, mungkin perlu istirahat yang cukup. Tapi kalau ada kurang beraktivitas, akan berdampak kurang baik bagi kondisi tubuh Anda. Baik Pak. Atas ungkapan Anda, sepertinya Anda tahu persis bagaimana emosi saudara Ella. Saya merasa bahwa saya harus menghadapi segala sesuatu dan sabar karena ini demi saya dan diri saya sendiri. Baik, sejauh dari pembicaraan kita, saya dapat simpulkan bahwa yang telah kita bahas masalah ini dari awal
saudara Ellen itu karena kurang mengelola emosi. Baik Pak, terima kasih karena telah mendengarkan sedikit cerita saya. Baik, saudara Ellen, kalau begitu kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk mengetahui bagaimana perkembangan saudara Ellen, apakah ada kemajuan atau tidak ada, itu kita akan bicarakan di minggu depan nanti. Ya Pak, terima kasih Pak atas masukan yang diberikan kepada saya. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.